Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menghubungkan pengerahan armada tempur ke perbatasan Belarus. Ratusan ribu personil beserta ribuan kendaraan lapis baja disiagakan guna menghalau ancaman yang datang dari Polandia. Shoigu meyakini jika Polandia yang notabene adalah salah satu negara sekutu Amerika Serikat dalam Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, punya maksud membangun aliansi bersama Ukraina. Meski sekilas akan memperkuat pertahanan kedua negara, namun Shoigu menduga Polandia sengaja diutus NATO untuk menduduki wilayah barat Ukraina. Sejak invasi militer Rusia dilancarkan pada 24 Februari 2022 lalu, Shoigu berdasarkan laporan intelijen mencatat peningkatan kekuatan militer NATO di sekitar Ukraina dan Belarus meningkat 2,5 kali lipat. Shoigu bahkan menyebut jika jumlah personil militer negara-negara NATO yang disiagakan di Polandia dan Lituania mencapai lebih dari 30.000 orang prajurit. Tak hanya itu, Shoigu juga tahu betul bagaimana ambisi Polandia untuk membangun dan meningkatkan kekuatan serta pengaruh militer di kawasan tersebut. Pembelian alat utama sistem persenjataan alutsista dari Amerika Serikat, Inggris hingga Korea Selatan membuktikan niat Polandia di bawah komando Perdana Menteri Mateusz Morawiecki merealisasikan hal tersebut. Polandia membeli persenjataan mulai dari pesawat tempur, tank dan kendaraan lapis baja hingga sistem artileri roket dan rudal pertahanan udara. Oleh sebab itu, Shoigu mengambil tindakan untuk mobilisasi pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia ke perbatasan negara sekutunya Belarus. Dalam laporan yang dikutip dari kantor berita Belarus Belta, militer Rusia menggerakkan 360.000 pasukannya ke perbatasan. Selain itu, 8.000 unit tank dan kendaraan lapis baja juga ikut serta dalam pengerahan tersebut. Belum lagi persenjataan lain berupa 6.000 unit sistem artileri mortir, roket dan rudal serta 650 unit pesawat dan helikopter, termasuk di dalamnya jet tempur beserta helikopter serbu. Lusinan rudal Inggris dan Amerika hancur jadi rongsokan korban senjata Rusia. Unit pertahanan udara militer Rusia diklaim berhasil menembak jatuh sejumlah rudal dan roket pasukan Ukraina yang merupakan senjata kiriman negara-negara barat anggota Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Angkatan bersenjata Ukraina yang sangat mengandalkan senjata-senjata buatan Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya dibuat gigit jari lantaran gagal melancarkan aksi dalam operasi serangan balik. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov mengungkap data hancurnya persenjataan militer Ukraina pada Senin 7 Agustus 2023. Termasuk di dalamnya rudal jelajah siluman Storm Shadow kiriman Inggris, peluru M142 HIMARS, sistem artileri mobilitas tinggi buatan Amerika selama periode 24 jam terakhir. Kemampuan pertahanan udara mencegat 9 rudal jelajah Storm Shadow dan 4 roket dari sistem roket peluncuran ganda HIMARS, ujar Konashenkov. Tak cuma itu, Konashenkov juga melaporkan bahwa pasukan pertahanan udara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia juga menghancurkan lebih dari 1 mesin pesawat tanpa awak drone milik Ukraina. Tindakan penghancuran terjadi di wilayah Kremenaya, Republik Rakyat Luhansk, serta Krylovka, Pologi, dan Srovyovka di daerah Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, mereka menghancurkan 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina di daerah dekat pemukiman Kremenaya di Rakyat Luhansk, kata Konashenkov melanjutkan. Selain itu juga serangan juga dilancarkan di Krylovka dan Storomnikovka di Republik Rakyat Donetsk dan Pologi di wilayah Zaporizhia, ujarnya dilansir dari kantor berita Rusia TASS. Pasukannya babak belur di Gaza ke Rusia. Komandan intelijen Ukraina akui ini sudah gagal. Pengakuan kekalahan militer Ukraina lagi-lagi muncul dari prajuritnya sendiri. Seorang perwira intelijen Ukraina yang ditangkap pasukan Rusia membongkar fakta sebenarnya di medan pertempuran. Adalah Vasily Pali yang merupakan komandan unit intelijen menggambarkan bagaimana militer Ukraina menelan kerugian besar dalam operasi serangan balik pada Selasa kemarin. Menurut Pali, ia menerima panggilan tugas untuk melakukan pengintaian di wilayah Chernihiv. Namun demikian, Pali mengaku sama sekali ia tak diberitahu mengenai apa yang disebut operasi kontraofensif. Seluruh teori keberhasilan dan keunggulan yang dibeberkan Komando Pusat Angkatan Bersenjata Ukraina ditegaskan Pali hanya hitungan di atas kertas. Hingga akhirnya ia ditangkap tentara Rusia di Volnovka pada 5 Juli 2023 kemarin. Saat itu Pali menguak jika operasi serangan balasan militer Ukraina berkembang sangat lambat dan bahkan bisa dikatakan gagal. Mereka, komando militer Ukraina, bilang kita perlu memotong jalan, tapi di mana? Kecerdasan hanya ada di atas kertas. Sebagai pengintai, saya sama sekali tidak memahami tugas yang diberikan.
Serangan balasan berkembang sangat lambat dan benar-benar gagal, ucap Pali dikutip dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Yang lebih parah dan baru disadarinya belakangan, Pali mengerti bahwa ia dan anak buahnya sengaja dijadikan sebagai umpan. Tujuannya agar unit militer Rusia bergerak dan jadi sasaran pasukan di belakang regu pengintai. Akibatnya mental pasukannya sangat jatuh. Menurutnya semua orang mengerti bahwa brigade adalah umpan. Pali menjelaskan bagaimana batalion mekanis ke-31 dari brigade mekanis ke-31 hanya tersisa 21 orang dari total 120 prajurit yang dikerahkan. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis data kerugian yang dialami Ukraina. Selama serangan balasan, jumlah tentara musuh yang tewas mencapai 43.000 personel. Data tersebut dilaporkan Kementerian Pertahanan pada Jumat 4 Agustus 2023. Sejak dimulainya serangan balasan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 43.000 tentara pada bulan Juni hingga Juli. Kata Kementerian dikutip dari Sputnik Global pada hari Jumat. Selain tewas, banyak tentara Ukraina yang terluka akibat serangan presisi jarak jauh. Bahkan mereka banyak yang dirawat di rumah sakit luar negeri karena minimnya fasilitas medis. Kemudian 4.900 peralatan militer juga dihancurkan, termasuk 1.800 tank dan kendaraan tempur lapis baja. Baru-baru ini Rusia kembali membuat kemajuan dengan memukul mundur 8 serangan Ukraina di arah Donetsk. Akibatnya 185 tentara musuh tewas dan puluhan alat tempur rusak. Militer Ukraina telah memulai serangan balasan terhadap Rusia sejak Juni 2023. Namun serangan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan serta menimbulkan kerugian besar. Menurut Kementerian Pertahanan Ukraina, lambatnya serangan balasan disebabkan oleh dua faktor. Pertama, ladang ranjau Rusia yang mematikan dan kedua, kurangnya sistem pertahanan udara Ukraina. Tak hanya dikerahkan dalam operasi serangan balik, Brigade Serangan Terpisah ke-5 Angkatan Bersenjata Ukraina menjadi salah satu unit khusus yang menjadi adalah menghalau invasi militer Rusia. Baru dibentuk pada 10 Mei 2022, satuan elit yang berada di bawah Komando Operasi Utara justru banyak menelan kerugian.